Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar balap MotoGP. Di balik layar dunia MotoGP, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terucap di balik kemenangan gemilang seorang pembalap yang tak sempat terekam oleh kamera televisi? Hari ini kita akan menyelami percakapan intim dengan sang maestro Marc Marquez setelah kemenangan sprint race-nya yang memukau di Hungaria. Kemenangan ini bukan sekedar angka klasmen, ini adalah kemenangan yang istimewa. Untuk pertama kalinya, Marc Marquez menaklukkan sirkuit baru Balaton yang dikenal rumit dan menantang. Kemenangan ini kembali menegaskan dominasinya di musim MotoGP 2025. Bagi Marquez, hari Sabtu itu adalah hari yang sempurna. Ia merasa sangat nyaman di atas motor Ducatinya, seolah-olah motor itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Ia mengakui kenyamanan itu tidak datang begitu saja. Ia dan timnya bekerja keras, menggabungkan antara skill balapnya dan penyesuaian teknis pada motor. Aku merasa sangat nyaman hari ini, ujarnya dengan senyum. Kemarin ketika ditanya, aku masih ragu. Tapi aku tahu ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, baik dari gaya balapku maupun setup motor. Kami melakukan kombinasi dari keduanya. Kerja keras itu membuahkan hasil. Mereka menemukan dasar yang kuat saat sesi latihan ketiga yang menjadi kunci kemenangan. Hebatnya, tim elektronik memainkan peran besar dalam keberhasilan ini. Mereka menyempurnakan setiap detail yang dibutuhkan untuk menghadapi sirkuit baru. Keberhasilan Marquez juga menjadi acuan bagi pembalap Ducati lainnya. Ia menyadari ada lebih banyak pembalap Ducati yang mendekatinya di sprint race. Aku pikir itu karena data kami dilihat, jelas Marquez. Saat kamu punya pembalap panutan, lebih mudah untuk menyalin setelan elektronik daripada setup secara keseluruhan. Namun, di tengah semua kenyamanan itu, ada satu kekhawatiran besar. Tikungan pertama, aku merasa nyaman. Tapi yang paling mengkhawatirkanku adalah tikungan pertama, kenangnya. Tikungan itu berbahaya dan di sirkuit baru risikonya berlipat ganda. Kami melewatinya dengan baik dan setelah itu aku bisa memaksakan ritmeku sendiri. Memimpin balapan sejak awal adalah strategi utama bagi Marc Marquez, terutama setelah melihat apa yang terjadi di belakangnya. Sangat penting untuk start di depan, ia menegaskan. Aku melihat beberapa pembalap jatuh saat mencoba menyalip. Di beberapa tikungan, aku melihat tanda-tanda yang membuatku berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Strategi ini terbukti tepat, memungkinkannya melaju dengan aman di depan. Kini, dengan keunggulan yang jauh di klasmen, Marc punya satu tujuan, mengunci gelar juara secepat mungkin. Aku akan mencoba mengamankan kejuaraan secepatnya tanpa terlalu nekat, katanya. Ia sadar keunggulan 222 poin adalah keunggulan yang luar biasa. Meski begitu, ia tetap realistis. Mengunci gelar sebelum Misano seperti yang diidamkan akan sulit. Ini akan menjadi sulit karena besok aku akan mencoba menikmati balapan, ujarnya sambil tersenyum. Namun, ia juga menyadari tantangan di depan. Akhir pekan depan di Catalunya, kita tahu aku akan kesulitan. Sirkuit ini sangat sulit bagiku, tapi sangat kuat untuk adikku Alex. Sebagai seorang kakak, tentu saja aku mendoakan yang terbaik untuknya. Marquez kembali bercerita tentang momen mendebarkan di tikungan pertama. Aku mendengar suara motor sangat dekat, katanya. Itu adalah alarm baginya. Ketika aku mendengar motor mendekat, aku langsung melepaskan rem dan mengangkat motor. Aku mengambil jalur yang lebih lebar, meskipun sebenarnya bisa berbelok dengan baik.
ia melakukannya untuk menghindari kontak. Aku pikir itu tidak mengubah apa-apa, tapi tikungan pertama di sini sangat berbahaya, seperti di Catalunya. Keunggulan 1 detik di awal balapan memberinya ruang untuk bernafas. Ketika aku melihat keunggulanku 0,6 atau 0,8 detik, aku tahu aku harus mulai mengelola. Jelasnya, ia telah belajar dari kesalahan di masa lalu. Aku pernah membuat kesalahan dengan keunggulan 1 detik tahun ini. Jadi, setiap kali di atas motor, aku selalu mengingatkan diriku untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Baginya, mengelola keunggulan bukan berarti bersantai, melainkan tetap fokus dan tidak mengambil resiko yang tidak perlu. Secara fisik, Marquez mengakui sirkuit Balaton tidak melelahkan. Justru ia menyukainya. Sirkuit ini tidak melelahkan, katanya. Ia membandingkan dengan balapan karting. Di awal, sirkuit ini tidak disukai pembalap manapun. Terus-menerus buka gas, tutup, gigi 1, gigi 2. Tapi ketika kita mulai memahami referensinya, kau akan menyukainya. Untuk balapan besok, Marquez dan timnya masih punya satu pekerjaan rumah, memahami ban belakang. Aku pikir lebih dari satu pembalap akan mengambil risiko dengan ban belakang lunak. Prediksinya, kami harus mencari tahu pilihan mana yang terbaik untuk kami. Akhirnya, Marquez berbagi pandangannya tentang perform Pecco Bagnaia. Ini adalah momen terburuk baginya, kata Marquez dengan nada empati. Secara mental, dia datang dari Austria dan bertemu dengan sirkuit yang paling tidak cocok untuk gaya balapnya. Marquez menjelaskan bahwa Bagnaia dan adiknya Alex Marquez memiliki gaya balap yang sama, yang mengandalkan kecepatan di tikungan. Sirkuit ini tidak cocok untuk gaya itu, kata Marquez. Semua hal buruk datang bersamaan pada saat yang tidak tepat baginya. Namun, Marquez optimis bahwa Bagnaia akan bangkit. Aku pikir setelah Catalunya, ceritanya akan berbeda, atau setidaknya Ducati akan mencoba membantunya keluar dari masalah sulit ini. Begitulah cerita terucap di balik kemenangan. Sebuah narasi tentang strategi, adaptasi, dan pemahaman yang mendalam tentang olahraga balap. Demikianlah berita kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe MGP Gacor agar tidak ketinggalan berita update terbaru dari dunia MotoGP. Dan tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan